Sebetulnya dulu itu kayak pernah bercita-cita, oh bisa nggak sih saya masuk di salah satu lembaga yang berkecimpung di pemilihan ini. Ternyata dari hayalan itu bisa jadi kenyataan. Berarti dari hayalan nih. Iya benar. Dari hayalan nih. Dari hayalan dan usaha. Oke, berarti benar-benar harus kita menggantung hayalan itu setinggi-tingginya gitu kan. Nah, kayak lagunya Peter Pan gitu. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat yang telah mengklik thumbnail video ini. Nah, jadinya pada episode kali ini saya memiliki tamu yang cukup spesial. Karena mungkin kalau dilihat dari muka atau dilihat dari wajahnya ini masih asing gitu ya. Nah, karena dia asing istilahnya, makanya di video kali ini kita ingin memperkenalkannya lebih dekat lagi dengan sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Ya mungkin sedikit perkenalan dari mbaknya ini mungkin bisa? Bisa. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Nikade Rika Yunita, CPNS 2024, formasi analis hukum ahli pertama. Oke, analis hukum ya? Iya, benar. Ya, besok tugasnya ini menganalisis apa ini? Yang dianalisis besok nih? Hukum-hukum. Ya, hukum-hukum yang ada di Bawaslu. Ya? Iya, benar. Oke, baik. Nah, jadi kan waktu kemarin itu, waktu perekrutan CPNS, itu kan banyak sekali instansi yang buka sebenarnya, Mbak Rika ya? Iya, betul. Bukan cuma Bawaslu. Iya, betul. Banyak sekali yang buka, dan kalau boleh saya bilang itu yang ini Mbak Rika lulusan hukum kan? Iya, hukum. lulusan hukum. Ya, dan banyak juga yang membuka lowongan untuk jurusan hukum Ya, gitu loh. betul. Apa alasan memilih Bawaslu seperti itu? Yang pertama mungkin alasan saya memilih Bawaslu karena mungkin dari segi persyaratan ya, persyaratan administrasinya itu Bawaslu itu tidak terlalu mempersulit, istilahnya ya, betul, tidak terlalu mempersulit kandidatnya. Terus seperti proses rekrutmennya gitu tidak terlalu ribet lah istilahnya. Oke, ya benar sih. Karena kan salah satu faktor kita memilih di instansi itu karena sesuai nggak dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Ya, betul. Gitu, kan? Ya, selain itu juga Bawaslu itu selain kita bisa memilih penempatan sesuai dengan kabupaten yang kita inginkan. Iya. Berarti kemarin itu kan ada khusus untuk Kabupaten Lombok Barat. Ya, gitu kan, betul. Bukan NTB kan yang jadinya kita tuh bisa memilih di mana kita bakal ditempatin, udah bisa memprediksikan gitu. Ya. Cocok Betul. Terus sama ini Mbak Rika, karena ada di Bawaslu gitu kan, mungkin akan orang kan nanti mungkin sedikit berbicara, pernah nggak Mbak Rika itu jadi penyelenggara gitu loh di pemilu atau pilkada sebelumnya? Kebetulan sebelumnya saya pernah ikut sebagai pantarlih pas pemilu kemarin. Oh, berarti pernah pengalaman di sebagai benar-benar melihat bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Betul. Melalui pemutahiran data pemilih gitu kan? Ya, sedikit pengalaman lah. Sedikit pengalaman, dan akhirnya alhamdulillah bisa bergabung di sini. Ya. Wow. Jadi seperti itu sahabat sekalian. Jadi buat sahabat-sahabat yang mungkin pernah seperti itu menjadi penyelenggara juga, yang istilahnya non CPNS atau non ASN, siapa tahu tahun depan gitu loh bisa seperti Mbak Rika ini. Apakah Mbak Rika pernah bercita-cita seperti itu untuk bisa bergabung di Bawaslu sebelumnya atau KPU lah? Sebetulnya dulu itu kayak pernah bercita-cita, oh bisa nggak sih saya masuk di salah satu lembaga yang berkecimpung di
pemilihan ini ternyata dari hayalan itu bisa jadi kenyataan. Berarti dari hayalan nih. Iya benar. Dari hayalan Tentunya dari ya, benar dari hayalan dan usaha. Oke, berarti benar-benar harus kita menggantung hayalan itu setinggi tingginya gitu kan, nah, kayak lagunya Peter Pan gitu. Oke, baik. Kemudian ini lagi Mbak Rika, ya kan yang namanya orang kan terkadang bertanya-tanya nih kepada kita, itu caranya dia bisa lolos gimana sih kayak gitu loh. Gimana tips-tips belajarnya untuk CPNS Mbak Rika? Sebetulnya tipsnya sih ya cuma mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum, kan kita nih banyak banget pesaingnya kan. Kita harus mempersiapkan diri ya mungkin setahun sebelumnya belajar. Banyak kok kayak di YouTube, bahkan sekarang di TikTok itu ada kayak bimbel-bimbel yang bisa teman-teman akses buat belajar SKD-nya. Dan SKB-nya juga bahkan sekarang udah ada yang buka-buka bimbel gitu. Lewat online, Zoom gitu. Sekarang semuanya mudah diakses karena ada media sosial. Oke, itu free nggak? Sebenarnya banyak yang free, terus ada juga yang berbayar. Kalau teman-teman mau lebih private mungkin ada yang sebulan bayar 200.000, 150.000 tergantung channel yang teman-teman pilih gitu. Asik. Jadinya ya benar sekali sih sahabat sekalian, kan untuk mendapatkan suatu hal yang istilahnya bisa dibilang ini kan CPNS atau CSN itu kan suatu hal yang apa ya, didamba-dambakan oleh semua orang lah seperti itu ya. Jadinya kalau sudah dapat menjadi CPNS atau CSN itu kan jadi menantu idaman seperti itu kan. Tapi istilahnya. Tapi enggak segampang yang kita kira itu, ada hal yang dikorbankan seperti itu ya. Betul sekali. Yang tadi itu belajar. Dan mungkin harus kita bayar bimbel kalau kita mau yang lebih ini ya. Ya. Terus ini Mbak Rika ini kan sekarang sudah lulus kan, sudah jadi CPNS kan. Nah, ada nggak hal yang membuat Mbak Rika itu istilahnya kaget ketika masuk di Bawaslu seperti itu? Sebenarnya ada beberapa sih, yang salah satu contohnya mungkin karena kita belum mulai proses tahapan, jadinya waktu maksudnya ini karena kita belum mulai proses tahapan, jadinya agak sedikit pekerjaannya itu tidak terlalu seribet yang kita pikirkan seperti itu. Tapi kan itulah sebenarnya yang orang-orang pikirkan seperti mereka kan. Tapi menurut saya loh Marika ya, sekarang itu adalah waktu yang sebenarnya itu menurut saya lebih ribet Marika sebenarnya. Ribetnya kenapa? Karena kita harus istilahnya kerja keras memberikan edukasi seperti itu kepada masyarakat gitu. Tentang bagaimana demokrasi yang sesungguhnya itu seperti apa. Iya, betul. Nah, soalnya kalau kita malah pada masa tahapan itu sudah ada nih jadwalnya seperti itu. Sudah terarah. Kalau sekarang kan benar-benar kita harus kreatif seperti itu untuk bisa untuk bisa mengedukasi masyarakat seperti itu dalam hal memajukan demokrasi lah, dalam istilah kerennya lah kayak gitu. Terus ini Mbak Rika, harapan Mbak Rika ketika bekerja di Bawaslu itu apa? Untuk kedepannya lah maksud saya. Untuk harapannya lembaga, apa? Ya, untuk lembaga ini. Harapannya pasti ingin lembaga ini menjadi semakin lebih baik, semakin terpercaya, dan semakin bisa membuat kepercayaan kepada masyarakatnya itu makin tinggi dan besar gitu. Kalau masyarakat kan berpikir gitu, ada loh ini Bawaslu yang siap mengawasi hak-hak demokrasi kalian. Itu berarti Marika harus benar-benar harus banyak berkontribusi bagi lembaga ini seperti itu ya. Istilahnya karena amanah itu kan datang dari Tuhan.
Mbak Rika ada di sini untuk menjalankan amanah itu, kan bukan kebetulan sih Mbak Rika ya, benar nggak? Benar. Ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Oke. Yang terakhir nih Mbak Rika, ada nggak istilahnya pesan untuk sahabat Bawaslu yang di luar sana mengenai bagaimana sih untuk menjaga demokrasi ini? Pesan saya untuk sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana, kita itu harus tetap menjaga istilahnya agar suara kita tidak terpecah, tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang di luar sana. Mungkin saling menjaga kerukunan lah istilahnya. Terus tidak mudah berkubu-kubu gitu, dipisahkan oleh pendapat satu orang yang dapat bisa memecah belah kita seperti itu. Lebih ke politisasi sarah. Itu. Baik. Ya mungkin itu saja sahabat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sekalian. Ya, terima kasih banyak telah menonton. See you di episode selanjutnya. Salam awas. Awas.